Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Arif Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Morapadang, Kabupaten Banyasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan dan refleksi. Coaching dapat diartikan sebagai proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seorang coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki. Coaching lebih membantu seseorang untuk belajar atau menuntun daripada mengajarinya. Agar menjadi coach yang baik, saya harus memiliki yang pertama, paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Yang kedua, prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Dan yang ketiga, kompetensi inti coaching, kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam menerapkan paradigma cara berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika mengungkapkan masalah kepada kita. Saya lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali dalam ruang kolaborasi untuk praktek coaching. Melalui kegiatan praktek coaching yang saya lakukan, saya mampu menggunakan alur tirta sebagai dasar saya dalam melakukan coaching. Saya juga mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik dan menguasai kompetensi inti coaching. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah lebih fokus pada coach saat melakukan coaching, mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau masalahnya, menggali lebih banyak lagi potensi diri coach tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Ada dua pertanyaan yang saya gunakan untuk membantu saya dalam membuat kaitan antar materi. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Sebagai seorang coach, saya berperan sebagai fasilitator untuk membantu guru-guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya bekerja sama dengan mereka untuk mengidentifikasi gaya belajar murid, tingkat keterampilan, dan kebutuhan individu, sehingga mereka dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dan menantang untuk setiap murid. Dengan memanfaatkan berbagai strategi diferensiasi, seperti pengelompokan berbasis kemampuan, proyek berbasis minat, dan penilaian formatif yang berfokus pada pembelajaran individual, kami dapat menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang memungkinkan setiap murid berkembang maksimal. Selain itu, keterlibatan saya dalam pembelajaran sosial dan emosional mencakup membimbing guru untuk mengintegrasikan aspek-aspek ini ke dalam pembelajaran. Saya membantu mereka memahami pentingnya mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada murid, seperti kemampuan berkomunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan empati. Kami bekerja sama untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendukung perkembangan dan emosional murid, seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan proyek kolaboratif. Melalui pelatihan rutin, refleksi bersama, dan pengembangan program yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, saya berusaha untuk memastikan bahwa guru memiliki alat dan pengetahuan yang cukup untuk memfasilitasi pengalaman pembelajaran yang holistik dan mendalam. Dengan demikian, peran saya sebagai coach tidak hanya berfokus pada pengembangan profesional guru dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan komprehensif murid di sekolah. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Melalui pendekatan coaching, saya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional guru dan mempromosikan keunggulan dalam pembelajaran. Beberapa keterkaitan antara keterampilan coaching di sekolah dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran meliputi: 1. Pendekatan berorientasi pada pengembangan personal.
Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menggunakan keterampilan coaching, saya fokus pada pengembangan personal dan profesional rekan guru. Saya membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan, serta memberikan dukungan dan arahan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dengan cara ini, saya menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan pengembangannya. 2. Mendorong keterlibatan dan kolaborasi. Keterampilan coaching memungkinkan saya untuk mendorong keterlibatan dan kolaborasi di antara rekan guru. Saya bertindak sebagai fasilitator diskusi dan refleksi bersama, menciptakan ruang bagi pertukaran ide dan pengalaman. Dengan mendorong kolaborasi, saya membangun tim yang kuat dan terlibat, yang bersama-sama berkontribusi pada perbaikan terus-menerus dalam proses pembelajaran. 3. Pengembangan keterampilan kepemimpinan bersama. Keterampilan coaching membantu saya mengembangkan keterampilan kepemimpinan bersama di sekolah. Saya bukan hanya pemimpin, tetapi juga pembimbing yang mendukung pertumbuhan profesional dan pribadi rekan guru. Melalui sesi coaching, saya memberikan umpan balik konstruktif, pertanyaan yang memotivasi refleksi, dan membimbing rekan guru dalam menetapkan dan mencapai tujuan pengembangan rekan guru. 4. Pembinaan budaya pembelajaran yang dinamis. Dengan menggunakan keterampilan coaching, saya dapat membangun dan memelihara budaya pembelajaran yang dinamis di sekolah. Saya mendorong praktik-praktik pembelajaran inovatif, memfasilitasi diskusi reflektif tentang praktik-praktik terbaik, dan membimbing rekan guru dalam mengatasi tantangan pembelajaran. Dengan demikian, saya menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kompetensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Intinya, melalui keterampilan coaching di sekolah, saya meyakini bahwa saya dapat menjadi pemimpin yang efektif, mendorong pertumbuhan dan keunggulan di antara rekan guru, mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.